Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairul asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Wa ba'da tahiyyah, Bapak Ibu jamaah Ahad Duha Masjid Raya Jakarta Islamic Center yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segenap puji sebanyak syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan karunia, rahmat serta nikmatnya kepada kita sekalian. Pagi ini kita hadir di masjid yang indah dan megah, rumah Allah yang sejuk dan nyaman. Kita dapat hadir dalam mengikuti kajian Ahad Duha. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Allah kuatkan iman dan Islam kita sehingga kita mampu mengemban amanah sebagai manusia di permukaan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Sebelum saya masuk materi, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu dalam keadaan pagi ini bagaimana kabarnya? Sekali lagi, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Nabi pernah nanya kepada sahabat Sa'ad, "Kaifa asbahta ya Sa'ad?" Wahai Sa'ad, apa kabar pagi ini? Sama dengan pertanyaan yang tadi. Sa'ad menjawab, "Asbahtu mu'min billah." Pagi ini saya dalam keadaan iman kepada Allah. Kaifa asbahtum? Wahai saudaraku sekalian, bagaimana kabarmu pagi ini? Asbahna mu'minina billah. Alhamdulillah, pagi ini kami dalam keadaan iman kepada Allah. Tadi udah benar, alhamdulillah ya. Apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat. Tetapi kemudian munculkan iman, alhamdulillah pagi ini saya dalam keadaan iman kepada Allah. Karena khawatir kita ada orang yang paginya beriman, sorenya berubah jadi kafir. Ada orang yang sorenya beriman, paginya udah berubah jadi kafir. Ya bi'audinahu bi'aradim minad dunia, dia jual agamanya dengan dunia. Godaan dunia luar biasa. Oleh karena itu pagi ini kita bersyukur kepada Allah, sehat walafiat, panjang umur, dan tetap kita dalam keadaan iman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
pagi ini tema saya kelihatannya berat. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, masjid sebagai perisai. Saya nggak mau ngomong yang tinggi-tinggi. Tidak bisa saya ceramah mencakar langit, nguras lautan, ngeduk sumur. Oh, serem. Kita ngomong yang gampang-gampang aja dah, ya. Kita orang kampung. Orang kampung mana nih? Hah? Bukandang. Ya, kita ini orang kampung. Yang ceramah anak kampung. Kita ngomong pakai bahasa kampung yang gampang-gampang aja. Kalau tema saya ini paling-paling cuman 30 menit selesai. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pertama saya mau mengajak, mari kita niatkan datang ke tempat ini, niatkan kita mengaji. Sebab kalau niatnya kita ngaji, duduknya kita di sini, biarpun hanya 5 menit, 10 menit, setengah jam, atau 1 jam, maka nilainya lebih baik dari ibadah 1000 tahun. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ibnu Mas'ud, "Ya ibna Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan, khairul laka min ibadati alfi sanatin." Wahai Ibnu Mas'ud, wahai kaum muslimin dan muslimat, wahai jamaah pengajian Masjid Raya Jakarta Islamic Center, wahai orang kampung kandang, julusuka sa'atan, engkau duduk 1 saat, makna saat itu jam. Tetapi ketika kita di pengajian, apakah 1 jam, apakah setengah jam, sekalipun hanya 5 menit misalnya, duduk kita di sini di majlisil ilmi, di dalam majlis ilmu. Ngapain? La tamassu qalaman, pulpen gak dia pegang, wala taktubu harfan, 1 huruf pun dia kagak nulis. Pegang pulpen kagak, nulis kagak. Tetapi khairul laka min ibadati alfi sanatin, lebih baik bagi engkau dari ibadah 1000 tahun. Itu yang diem doang, apalagi yang pakai nulis. Waktu ngaji pegang pulpen, tangannya nulis, mudah-mudahan tangannya masuk surga sama pulpen-pulpennya. Oh bu, tangannya masuk surga mau? Ya kalau tangannya doang berarti rame-rame, tangan, badan, kaki, pala ya. Nah, ternyata luar biasa. Cuman duduk sejenak kita di majelis ilmu, Allah berikan pahala yang nilainya lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Kira-kira nyampe nggak umur kita 1000 tahun? Nyampe? Mana yang 70 tahun? Kagak ada. Yang 60 tahun ke atas? Belum ada. Yang 50 ke atas? 1, 2, 6, 7, 10. Yang 40 tahun? Alhamdulillah banyak. Yang 25 ada 25.
Kagak ada yang 25. Ini Ustaz Aib itu baru 24 jalan, 25 lari. Nah, alhamdulillah kita bersyukur umur kita kagak nyampe 1000 tahun. Kata Nabi, umru ummati baina sitin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Yang lewat 70 tahun itu sisanya doang bonus. Banyak bonusnya. Mudah-mudahan bonusnya itu bisa bermanfaat untuk dunia akhirat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya masuk kepada tema Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, masjid sebagai perisai. Saya mau tanya, kita hidup di negara mana? India. Nah, kita ini orang Indonesia asli. Bersyukurlah kita menjadi bangsa Indonesia. Indonesia yang tangguh, Indonesia yang tumbuh. Nah, supaya Indonesia tangguh dan tumbuh, maka masjidnya sebagai perisai. Ingin bangsa Indonesia ini tangguh, jangan pernah meninggalkan masjid. Jangan pernah lupain masjid. Karena di masjid inilah tempat kita menata diri. Coba lihat, di masjid ini tempat orang kumpul. Tidak membeda-bedakan suku, bahasa, warna kulit, adat istiadat, semua masuk masjid. Ada orang Jawa nggak? 1, 2, 3, 4. Jawaban aja. Jawa ada 4. Orang Sunda ada 1, 2. Betawi 1. Yang lain mana nih? Sumatera. Masya Allah banyak Sumatera. Kalimantan ada orang Baduy. Nah, ada Jawa, ada Sunda, ada Kalimantan dan sebagainya. Kita adalah orang Indonesia, masuk masjid kagak pakai ditanya dari mana. Jawa, maaf Bu, di sini pengajian orang Sunda, kagak ada. Di masjid ini semuanya kita kumpul, tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan bahasa, tidak membeda-bedakan warna kulit, tidak membedakan usia, tidak memilih yang cakep-cakep doang, yang jelek juga boleh masuk. Itu ada di masjid. Dari presiden sampai RT, kalau dia Islam, insya Allah semuanya masuk masjid. Dari jenderal bintang 4 sampai satpam JIC yang kagak punya bintang masuk masjid. Dari saudagar yang kaya sampai pedagang kecil masuk masjid. Orang kaya masuk masjid, orang fakir masuk masjid, saudagar kaya masuk masjid, pedagang kelontong, tukang nasi goreng, tukang lontong sayur, tukang cilok, tukang somai, semuanya masuk masjid. Maka ketahanan masjid amat sangat luar biasa. Masjid inilah ketahanan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, oleh Imam Syafi'i
mensyaratkan syarat sahnya Jumat itu minimal ada 40 orang. 40 orang laki-laki yang sudah akil baligh, bukan pendatang tetapi dia mukimin. Nah, angka 40 ini sesungguhnya telah mengajarkan kita bahwa setiap masjid itu minimal dia punya 40 jamaah. Jamaah yang sudah terdaftar nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan. Dari situ kita bisa tahu, oh ternyata jamaah kita yang 40 orang ini latar belakang yang berbeda-beda, pendidikannya berbeda, pengetahuannya berbeda, usia yang berbeda, tetapi semua ternyata kumpul di masjid. Disitulah kekuatan kita, keragaman dalam kebersamaan. Kita tidak perlu seragam, ya Bu ya, tetapi kita ini beragam. Dalam keragaman kita ada kebersamaan. Satu hari di masjid ketemu, sholat berjamaah bareng, ikut pengajian bareng. Awalnya kita tidak tahu siapa dia. Saya nggak kenal yang kudungan merah siapa, yang kudungan kuning siapa, yang kudungan abu-abu siapa, yang hitam siapa, bapak-bapak yang pakai koko coklat putih siapa. Kemudian menjadi saling kenal mengenal. Oh ternyata teman ngaji saya di masjid, teman sholat saya. Oh ternyata dia saudagar kaya, ekonominya sukses, duitnya banyak. Di sebelahnya lagi ternyata tukang cilok yang ketika pandemi modalnya habis. Kenapa habis? Kagak dagang-dagang, kang cilok bengong, ngobrol, ketemu di masjid. Nama, pekerjaan di mana? Aing mah kang cilok, tadi harap. Orang Sunda rupanya. Gimana kenapa nggak dagang? Pandemi kang, bangkrut. Ketemu dengan saudagar kaya, kasih dia modal, pinjem atau pemberian, inilah luar biasanya. Dan ketika dia ketemunya di masjid, ada pedagang yang sedang susah karena ketemunya di masjid, dia lantas percaya, udahlah saya percaya dengan tukang cilok, dengan tukang somai, dengan tukang lontong sayur. Kenapa? Dia ketemu jadi masjid. Kalau ketemu jadi masjid, yakin dia pedagang yang jujur, kasih dia modal. Oh ternyata ketika kita masuk masjid, apakah sholat berjamaah, pengajian dan lain sebagainya, saling berkenalan, saling sosialisasi, maka banyak manfaat yang kemudian bisa dia raih. Gimana Pak? Tadi ada mau dialog? Oh siap. Ibu ya, coba ibu kenalan sama yang sebelah. Udah kenal belum? Udah. Ada direktris, pengusaha, pasti ada. Saya yakin di jamaah pengajian ini banyak pengusaha. Ya Bu ya, ada bapak-bapak pengusaha. Biasanya yang depan sini nih, ada teman saya nih, Kang Nasi Goreng, pengusaha nasgor. Ustadz, saya mah bukan pengusaha, saya mah tukang sol sepatu.
dagang cilok, ya itu pengusaha cilok. Ada cilok, ada cireng, apalagi itu. Luar biasa. Itu pertama adalah menjadi sebuah kekuatan masjid. Ketika masjidnya kuat, maka bangsa Indonesia itu akan menjadi kuat. Kenapa? Masjid adalah benteng pertahanan. Makanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, sampailah beliau di satu kampung yang namanya Kampung Kuba. Istirahat di Kampung Kuba. Apa yang Nabi kerjakan di Kuba, Bu? Bangun apa? Apartemen. Bangun rumah kontrakan. Apa yang dia bangun? Nabi membangun masjid. Karena letaknya di Kampung Kuba, maka masjidnya dinamakan Masjid Kuba. Siapa yang udah pernah masuk sholat di Masjid Kuba? Udah. Kalau udah pernah masuk ke Masjid Kuba, berarti dia sudah pernah haji atau umroh. Nikmatnya luar biasa. Itulah masjid yang dibangun baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ Nabi membina umat, membina iman, membina akhlak manusia di masjid. Maka masjid adalah tempat menempa umat, pembinaan akhlak, pembinaan akidah, bagaimana cara hidup beragama yang baik, nilai-nilai agama selalu diajarkan baginda Nabi di situ. Bahkan strategi perjuangan dimulai di Masjid Kuba, merekrut anak-anak muda, calon-calon dai, calon-calon mubaligh, dididik di Masjid Kuba. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di dalam ketangguhan masjid ini pertama adalah idarah, imarah, riayah. Idarah adalah manajemen, imarah kemakmuran masjid, riayah pemeliharaan masjid. Manajemen masjid itu bukan cuma sekedar administrasi surat menyurat, tetapi manajemen itu termasuk memanage jamaah masjid. Bahkan sendal jepit pun dimanage. 2 tahun kita pandemi COVID-19, Corona. Ada nggak yang udah pernah kena Corona? Belum ada, Bu? Udah. Alhamdulillah yang Corona kagak ada. Ada juga Corona ya. Alhamdulillah. Nah, ketika pandemi ini mulai kita di-manage, ternyata ada hikmah di balik musibah. Dengan adanya pandemi COVID-19, kita menjadi lebih cerdas. Ibu-ibu yang biasa cuman di dapur, sumur, kasur, 2 tahun terakhir ibu-ibu tampil menjadi guru bagi anak-anaknya. Anaknya yang sekolah, emaknya yang sibuk. Yang biasa cuman main SMS, WA, kali ini dia harus paham aplikasi, ngajarin anak-anaknya sekolah dasar online, SMP online, SMA online. Kalau yang sudah dewasa, SMP, SMA, maknya gak begitu sibuk.
Yang SD kelas 2, kelas 3 emaknya yang sekolah. Alhamdulillah emak ternyata sekolah lagi. Kali ini emak bukan cuma jadi siswa SD, tapi emak langsung merangkap jadi guru SD. Hebat. Kapan lagi emak jadi guru? Dari yang kagak paham aplikasi sampai paham. Ini hikmah di balik musibah. Allah itu sedang mengajarkan kepada kita supaya kita lebih cerdas. Di rumah kita sudah mulai diatur. Kagak pernah kita pakai masker. Awalnya sesak napas, ya, hidung rasanya mampet. Lama-lama, oh ternyata enak nih. Hidung kita ditutupin pakai masker. Lama-lama ternyata terbiasa. Di masjid kita diatur, yang biasa berwudunya di masjid, kali ini harus berwudu dari rumah. Manfaatnya apa? Ada 2 hal yang kita dapat. Pertama, menghindari kerumunan di tempat wudu di masjid. Tetapi yang lebih penting adalah ketika dia berwudu dari rumah, langkah yang dia ayunkan menuju masjid pahalanya lebih besar. Kenapa? Dia berjalan ke masjid dalam keadaan suci berwudu. Sama dengan di Masjid Kuba, Bu. Sholat 2 rakaat di Masjid Kuba. 2 rakaat sholat sunnah, Allah berikan pahala sama dengan 1 kali umroh, dengan catatan berwudunya dari maktab masing-masing, berwudunya dari hotel. Keluar hotel udah punya wudu, naik bis sampai ke Masjid Kuba, masuk masjid, sholat 2 rakaat, itu sama dengan umroh 1 kali. Di mana wudunya? Wudunya dari hotel masing-masing. Tapi kalau Bapak Ibu turun hotel, naik bis sampai ke Masjid Kuba, baru wudu di Masjid Kuba, sholat 2 rakaat, ya pahalanya gak dapat pahala umroh 1 kali. Kenapa? Wudunya di Masjid Kuba. Makanya biasain tuh ya, mau sholat di masjid, wudu dari rumah. Supaya apa? Air yang kita pakai adalah air milik kita, yang kita bayar. Bayar airnya menjadi berkah. Kenapa? Airnya bukan cuma buat minum, masak, mencuci, tetapi airnya digunakan untuk berwudu. Ada orang yang pelit, bapak, ibu, anak-anak yang gak pernah wudu di rumah, di masjid terus. Ngapa Pak? Gak wudu di rumah? Sayang Ustadz, airnya mahal bayarnya. Pelit nih. Insya Allah wudu di rumah pakai air yang kita bayar, berkah. Kenapa? Airnya bakal wudu. Ada tambahan pahala. Sendal di manage kemarin itu sampai sekarang biasaan nih. Gua mah aneh ke masjid, musola, lagi-lagi sendal hilang. Akhirnya dia gembok tuh sendal. Sendal bagus yang mahal harga 1 juta digembok, hilang juga. Orang biar digembok, gua bisa akalin nih. Nah, di manage ini sendal itu bawa plastik dari rumah, masuk masjid, sendalnya masukin plastik di bawah. Coba lihat, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ketika kita masuk masjid, ada apa Bu? Plastik, gitu kan? Masukin tuh sendal ke plastik, bawa dah. Plastiknya kan bersih, suci. Itu lebih aman, dijamin sendal kagak hilang.
di manage sendal itu. Ustaz, saya mah malu, mau dibungkus plastik malu. Kenapa? Sendalnya jepit, sebelah kuning, sebelah merah. Ya, itu mah taruh aja di pojokan, dah kagak bakal hilang. Dia pinter akalnya. Dari rumah pakai sendal jepit yang beda warna, sebelah kuning, sebelah merah, taruh di pojokan, kagak bakal hilang. Ya. Besok-besok kalau ngaji begitu ya Bu ya. Sendal kiri lain, kanan lain. Atau pakai sendal kanan dua-duanya. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu baru fungsi idarah, di manage. Manajemen masjid ini ternyata juga mengajarkan kita, kalau kita sudah paham bagaimana pengelolaan di masjid, manajemen masjid artinya itu adalah manajemen umat Islam. Ibu diajarkan. Sekarang kita beralih kepada manajemen keluarga. Dipersempit lagi, manajemen dapur. Suami gajinya sebulan 10 juta. Anak 3, semuanya sekolah. Dia sudah hitung tuh, setiap tanggal 1 suami gajian ada agenda dapur. Siapa yang punya agenda dapur? Belum ada. Yuk mulai sekarang ibu punya buku agenda. Awal bulan Februari nanti agenda. Tanggal 1 Februari 2022, pemasukan uang 10 juta rupiah dari suami. Bikin rancangan anggaran biaya. Anak sekolah 3 kali berapa? Bayar air, bayar listrik, bayar telepon, bayar pulsa, bayar kang kredit. Oh, ternyata dirancang gak cukup. Dapatnya 10 juta, RAB-nya 12 juta. Berarti berapa kurangnya? Kurang 2 juta. Cari bagaimana yang 2 juta buat menutupi. Kalau kita lakukan manajemen ini luar biasa. Duit 10 juta jangan dihabisin. 1 juta masukin celengan. Berapapun hasil dari suami, jangan dihabisin semua. Biarpun 10.000 masuk celengan besar, lupain tuh. Ada buat kotak amal masjid, sedekah kita di pengajian, dirinci. Itu manajemen keluarga luar biasa. Coba kalau ibu belajar menghitung itu, kadang-kadang ada yang kagak masuk akal. Laki gaji 4 juta, anak 4, semuanya sekolah. Tiap hari kudu makan sehari 3 kali. Masakannya enak sekali. Kata Gus begitu. Dihitung sebulan, oh ternyata habisnya 7 juta. Dari mana dapatnya? Ayo, gaji suami yang diberikan kepada ibu hanya 4 juta. Dikalkulasi hitung habisnya 7 juta. Dari mana yang 3 juta? Anugerah Allah, min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka. Merasain nggak begitu Bu? Ngerasain nggak? Ngerasain ya. Saya heran ada yang suaminya gajinya 1 juta sebulan ada, anak 2 cukup ternyata. Akal kita nggak bisa nerima, tapi Allah lebih tahu mana gaji yang real tiap bulan. Ada rezeki yang datang kadang tiap hari yang gak disangka-sangka. Ini luar biasa. Makanya jangan pernah suudzon terhadap Allah. Allah itu lebih tahu segalanya. Yang penting kita banyak
mendekatkan diri kepada Allah. May yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan kehidupannya itu yusra, gampang. Cari uang gampang, ngeluarin uang lebih gampang. Allah kasih kemudahan dalam kehidupan kita. Kehidupannya gampang. Allah kasih rezeki yang tidak disangka-sangka, min haitsu la yahtasib, dari mana saja yang tidak pernah kita duga. Imarah adalah kemakmuran masjid. Masjid itu makmur, bukan cuma hebat tuh masjid yang datang jamaahnya ribuan, cuma pas maulid doang. Nah, yang dimakmurkan masjid itu adalah kayak begini nih, kualitasnya luar biasa, bukan hanya karena kuantitas tetapi kualitas. Saya yakin jamaah Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Jakarta Islamic Center ini adalah jamaah yang berkualitas. Buktinya apa? Hari Minggu pagi banyak godaan, dia nggak tergoda. Padahal di sekitar kita banyak kuda, dia nggak kegoda tuh mau naik kuda. Saya mah mau ikut ngaji aja lah, nggak naik kuda ya, nggak tergoda kan ibu, nggak naik kuda. Lagian kalau ibu naik kuda ntar diketahuin cucunya, kudanya juga senyum. Nah, makmur masjidnya, memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Ini sekarang moto Dewan Masjid Indonesia, memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Bu, selama ini kita sudah memakmurkan masjid. Sekarang gantian, apakah masjid itu sudah memakmurkan lingkungan masjid? Masih jauh. Saya mau kasih contoh begini, masjid itu harus mampu menjadi solusi. Solusi mengatasi pandemi sudah kita lakukan. Solusi tempat penampungan sudah kita lakukan. Ketika ada orang yang kebanjiran rumahnya, ditampung di masjid. Ketika ada musibah kebakaran, masjidnya utuh, orang ditampung di masjid. Masjid ini adalah tempat solusi, sekaligus juga solusi ekonomi umat. Di tetangga masjid ada seorang ibu yang anaknya 3 masih kecil-kecil, suaminya meninggal dunia. Jadi apa dia tuh? Halo Bu, jadi apa dia? Susah banget ngomongnya. Kan perempuan nih, anaknya 3, kecil-kecil, suaminya meninggal dunia. Si ibu jadi apa? Janda. Anaknya jadi apa? Awas, hati-hati. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam, ittaqillah ana ini, takutlah kepada 2 laknat Allah. Siapa? Hei umat Islam, takutlah kalian semua terhadap 2 kutukan Allah. As-sabiyul yatim wal mar'atul armala. 1, anak-anak yatim. 2, perempuan-perempuan armala. Armala itu bahasa Arab. Bahasa kitanya apa Bu? Tadi disebutin. Yaitu
Kalau saya ngomong janda nggak enak Bu, ya. Jadi kalau bahasa Arabnya apa tadi? Armala. Bahasa kitanya janda ya. Saya mau ikutin ibu aja, mau begini juga. Nah, kenapa? Awas anak-anak yatim, jangan sampai kau berpaling dari anak-anak yatim. Anak yatim memang dilahirkan dari kandungan seorang perempuan, bukan tetesan darah kita, tidak ada hubungannya dengan kita, tetapi yatim itu adalah amanat. Kita semua harus peduli terhadap yatim. Yang kedua, emaknya pun sekarang sudah tidak bersuami, armala. Ya Allah, anak 3 umurnya yang atu 2 bulan, yang atu 2 tahun, yang 1 3 tahun, mau kerja kemana-mana gak bisa. Perusahaan mana yang mau terima emak bawa-bawa anak? Maka emaknya harus berwira swasta. Ustadz, saya kan tahu suami udah gak ada, terus saya harus makan tiap hari, biaya anak sekolah. Masjid harus jadi solusi. Kasih dia modal. Uangnya dari mana? Kotak takmir masjid. Banyak di kita ini masjid-masjid yang uang kasnya ratusan juta. Saya tahu. Kasih dia bantuan. Amanat Allah kepada kita. Ada anak yatimnya, ada ibunya yang harus juga bisa menghidupi anak-anaknya. Ibu ya, ini kagak uang masjid nggak boleh bakal modal dagang. Koplak. Bener-bener. Saya marah banget kalau ketemu yang begitu tuh. Bayar khotib boleh 1 juta kali khutbah. Natu emak butuh dagang lontong hanya 1 juta, kagak dikasih. Akhirnya apa? Diminjem ke rentenir. Habis satu modal, tiap hari ditagih. Biangnya nggak habis-habis. Yang dia anaknya dulu dia bayar. Yuk, masjid harus jadi solusi. Saya siap menerima pendaftaran. Yang didaftar biasanya Bu, anak-anak yatimnya doang. Yatim 5, yatim 3. Dapat santunan, alhamdulillah. Kenapa banyak yang didaftar? Halo, kenapa maknya nggak didaftar? Malu Ustadz, maknya mah. Maknya baru usia 30 tahun. Nah, maknya kita cariin jodoh. Kan begitu. Ya. Anaknya kita kasih duit, maknya kita cariin jodoh. Begitu Islam, peduli. Dia mau nyari sendiri kan malu. Cariin, ya. Kasih dia ustadz. Saya mah tetap satu Bu, ya, istri 1 saja. Percuma istri 4 juga rasanya 1, ya Bu ya. Katanya udah pernah. Kalau saya bilang rasanya sama, berarti saya udah pernah dong. Kata yang udah pernah, bini 4 rasanya 1, gitu Pak. Daripada bini 4 rasanya 1, mendingan istri 1 rasa 4. Ibu ya, jadilah ibu-ibu itu bagi suami papa, istri papa cuman ada aku doang, atu-atunya. Tetapi saya akan berikan papa 1 rasa 4. Nano udah. Apa rasa 4? Ya rasa pening, rasa pusing ada, rasa bahagia ada, campur. Begitulah kehidupan. Nggak tiap hari senyum kan Bu? Hari ini senyum, besok manyun, udah biasa.
Nggak ada siapapun orang rumah tangga tiap hari senyum terus, kagak deh ya. Ada aja manyunnya. Apalagi laki telat pulang 2 hari, terus bukan telat 2 hari, ya. Belok kanan belok kiri. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, makmur. Yang ketiga, riayah, pemeliharaan. Pemeliharaan ini bukan cuma bangunan. Seluruh aset-aset masjid itu dipelihara. Kalau dia tanah wakaf, mana surat wakafnya? Jangan sampai nanti tanah yang udah diwakafin diambil lagi sama cucunya. Dulu tanah murah, rorotan dulu murah banget. Sekarang harganya udah puluhan juta. Dulu engkongnya wakafin bakal masjid, kagak pakai surat, pakai lisan doang. Tanah udah mahal, ada gusuran, cucunya ngakuin, ini tanah engkong gua. Itu aset, harus dijaga, dipelihara. Semua kekayaan masjid dirawat, dipelihara dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah merupakan amanat. Ada masjid yang dibongkar, itu kan amal orang ya, dulunya semen, pasir, keramik, renovasi total, tapi itu barang nggak hilang, bongkar semuanya bakal nguruk, kan begitu. Tetap amalnya nggak hilang, masih nempel di tanah masjid. Nah, selain idaroh, imaroh, dan riayah, yuk laksanakan fungsi masjid. Pertama adalah fungsi ubudiyah. Masjid ini tempat ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah. Masjid bukan cuman tempat sholat, ya, tetapi juga banyak dilakukan fungsi-fungsi yang lain. Ada sholat fardu kita di sini, sholat sunnah di sini, i'tikaf juga di dalam masjid. Itu fungsi masjid, fungsi ubudiyah. Nah, karena apa? Manusia Allah ciptakan itu tidak lain kecuali untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Tugas kita ibadah. Ibadah bukan hanya sholat, zakat, puasa, dan haji saja. Segala bentuk perbuatan kita yang baik, apalagi ada contoh baginda Rasul, semuanya punya nilai ibadah. Kalau ibadah ghair mahdhah, yang paling banyak pahalanya adalah ibu-ibu. Bapak-bapak itu kerja nggak sampai 24 jam, tapi ibu-ibu itu kerja 24 jam. Makanya suami sering perhatiin istri. Dia kerja, apalagi punya anak kecil, kerja 24 jam, Masya Allah. Makanya ibu-ibu itu pahalanya paling banyak. Nyuci pakaian suami ibadah, nyetrika pakaian suami ibadah, nyuguhin air buat suami ibadah, cium pipi suami ibadah. Suka nggak cium pipi suami? Halo, ibadah itu ibadah yang paling gampang. Gimana mau ibadah yang susah-susah? Dikasih yang gampang, enak aja kagak. Coba kalau kita ibaratkan begini nih, orang ibu yang mencium pipi suaminya laksana mencium Hajar Aswad. Tanya ibu yang udah pernah ke sana, ketika dia tawaf selesai mau cium Hajar Aswad, susahnya luar biasa. Begitu bisa pakai bantuan tenaga orang, susah kan? Ongkosnya mahal. Di rumah kita ada Hajar Aswad,
Ah Ustaz, suami saya mah pipinya hitam. Wah bagus. Makin hitam makin pas. Suami lagi tidur kecapean, ibu lihat wajah suami. Suamiku tercinta, suamiku sayang, kerja siang malam, banting tulang, bakal eneng, ya, bakal mama dan anak-anak. Sekarang papa kecapean, pules. Bismillahirrahmanirrahim, cium, ya, suami. Anggap aja Hajar Aswad dah, ya, kan pahala tuh. Ayo sering-sering, jangan cuma tangannya doang. Cium tangan oke lah, ya, tiap bolak balik cium tangan. Itu ibadah yang paling gampang. Semuanya punya nilai ibadah. Jadi kalau perempuan kan paling gampang, ke surganya paling gampang, ke nerakanya juga paling gampang. Padahal gampang banget. Perempuan itu kalau sholat 5 waktu, iza sholat khamsaha, sholat 5 waktu, wa zakat malaha, zakatin hartanya, wa shomat sahroha, puasa pada bulannya Ramadan, wa hafizat farjaha, jaga kehormatannya. Itu doang kan gampang. Kalau udah begitu, silahkan masuk surga ke pintu mana saja yang kamu suka. Surga ada berapa pintunya, Bu? Ada berapa? 8. Neraka banyakkan surga loh. Surga ada 8 pintu, neraka 7, banyakkan surga. Mudah-mudahan surga yang 8 pintu itu bakal ibu-ibu semua di sini. Saya mah yang mau VIP silahkan. Ustaz, surga mana yang pakai AC? Kagak ada AC di sana. Dikira kali surga kayak hotel. Ustaz, saya pengen masuk surga paling enak yang pakai AC. Surga mah biarpun kagak pakai AC udah dingin. Ya. Emangnya kuburan. Kuburan mana yang paling mahal, Bu? Paling mahal, Kerawang apa namanya? Sandido. Berapa miliar? Ada yang 1 miliar, ada yang 2 miliar. Teman saya, ya tetangga, udah pesen jauh-jauh hari dia, udah bayar 1 miliar. Ini cerita asli, bukan ngarang. Ya agamanya beda ya sama kita. 1 miliar dia udah bayar tuh. Nanti kalau dia mati itu tempat kuburnya. Begitu dia meninggal dunia, gak jadi di sana. Kenapa? Keluarganya minta dia dikubur di kampungnya. Nah lo 1 miliar lewat. 1 miliar kalau kita di Budi Dharma bisa dapat 100 lebih ya. Bisa anak cucu. Padahal mah kuburan yang 1 juta, yang gratis, sama yang 1 miliar. Ya mau tanya sama ibu, malaikatnya sama enggak? Malaikat yang di Budi Dharma sama yang di Kerawang beda enggak? Pertanyaannya sama enggak? Sama. Yang 200.000 man rabbuka. Yang 1 miliar man rabbuka, sama. Kecuali yang 1 miliar itu malaikatnya enggak nanya, kita berjuang enggak? Bagaimana biar kubur sono? Atau malaikatnya sopan, Ibu iraha mautna, sama aja ya. Nah, kok saya dari ke kuburan cintanya ya? Tadi surga yang pakai AC sama. Surga 8 pintu, neraka 7. Tinggal kita pilih mau yang mana. Ya, landasannya cukup jelas. Nah ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh ini masjid ada fungsi ubudiyah. Termasuk hari ini kita ini tengah melaksanakan fungsi ubudiyah
Ada fungsi takmir masjid di sini. Ada pengajian setiap Ahad pagi. Yang kedua, fungsi tarbiyah, fungsi pendidikan. Ini fungsi ubudiyah kita masuk, fungsi pendidikan kita masuk. Alhamdulillah di Masjid Jakarta Islamic Center ada pesantren di sini As-Sulaimaniyah, luar biasa. Ada pelajaran Quran, ada qiraat, Ustadz Aib ya. Ini qori beneran, imam besar. Ada pengajian fikih, ada kultum juhur. Ini fungsi tarbiyah dilaksanakan. Yang ketiga, fungsi ijtimaiyah, sosial kemasyarakatan. Ada tempat vaksinasi di Islamic Center. Ada santunan yatim di Islamic Center. Selain yatim apa lagi, Bu? Yatim dan emaknya yatim. Tadi emaknya yatim apa namanya ya? Saya lupa itu. Ya kan saya kalau saya lupa saya. Anak yatim dan emaknya yatim. Santunan. Ada pembagian sabun. Wah, sabun banyak. Ini fungsi ijtimaiyah, sosial kemasyarakatan, saling tolong menolong, saling membantu satu sama lain supaya kita mempunyai kepedulian sosial. Yang kaya bantu yang miskin, yang kuat bantu yang lemah, yang besar bantu yang kecil. Terjadi saling bantu membantu dan terjadi saling kasih sayang. Di masjid ini tempat kita saling membantu, saling menolong, saling berbuat kasih sayang sesamanya. Suami sayang kepada istri. Istri mau gak disayang suami? Mau banget. Istri juga harus sayang kepada suami. Syukuri apa yang Allah berikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum minna azabi lasadid. Syukuri apa yang ada. Kalau kita bersyukur, Allah apain? Tambahin nikmatnya. Bu, dapat rezeki 1 juta, syukur nggak? Syukur. Insya Allah, Allah tambahin. Dapat rumah 1, syukur nggak? Nanti Allah tambahin, punya kos-kosan, punya kontrakan. Bapak-bapak juga sama. Apalagi bapak, la in syakartum la azidannakum, pulang ke rumah dia. Kalau punya rezeki kita syukuri, Allah tambah. Punya rumah 1 kita bersyukur, tambah rumahnya jadi 2, 3. Punya bini 1 kita syukuri. Di situ langsung istimanyun ya. Lempangan itu mah kagak, Pak ya. Syukuri 1, Allah tambah, istrinya cantik. Padahal kalau kita mau mengamalkan doa dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kita nggak usah bingung, gampang ya Bu ya. Ibu apal nggak doa sesudah wudu? Apal ya. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni min ibadika sholihin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Sayyidina Ali nambahin, Allahumma jawizni jauzatan jamilatan wa ghaniyatan wa sholihatan. Ya Allah, jodohkanlah aku dengan perempuan cantik, kaya, soleha. Ali dapat putri Nabi yang namanya Fatimah.
Yang perempuan doa, Allahumma zawizni zaujan jamilan wa ghaniyan wa sholihan. Ya Allah, jodohkanlah aku dengan pria tampan, kaya, soleh. Ustadz itu kan bakal yang masih single, gitu ya. Kalau punya anak perawan, anak bujangan, kasih tuh doa, ya. Nak, cantik, habis wudhu baca doa ini ya. Iya mama. Anak perempuannya doa, Allahumma zawizni zaujan jamilan wa ghaniyan wa sholihan. Ya Allah, jodohkanlah aku dengan pria tampan, kaya, soleh. Seneng gak ibu? Punya mantu udah ganteng, kaya lagi, ahli ibadah, demen kan? Anak bujangannya kasih tuh doa, Allahumma zawizni zaujatan jamilatan wa ghaniyatan wa sholihatan. Ya Allah, jodohkanlah aku dengan perempuan cantik, kaya, soleha. Sampai gini hari saya punya cucu 4. Percaya nggak bu? Cucu saya 4. Percaya tua. Doa itu masih saya baca terus. Yang sambil saya dengerin. Ustaz Ma'mun mau apa sih? Allahumma zawizni zaujatan jamilatan wa ghaniyatan wa sholihatan. Ya Allah, jodohkan aku dengan perempuan cantik, kaya, soleha. Istri saya juga tahu. Apa maksudnya? Saya pengen yang udah ada ini zaujatan jamila, dia tetap cantik di mata saya, biar saya tidak pindah ke lain hati. Sebab orang biasanya makin tua itu makin banyak keinginan. Ibu ya, dulu biasa-biasa aja masih muda, udah tua pengen kawin lagi. Aneh kayak gitu. Waktu masih muda dia kagak terpikir, begitu ada usianya 60 tahun lamar janda. Alasannya apa? Kesiannya yatimnya gitu. Kata bininya, kalau kesian sama yatimnya, sini gua rawat yatimnya. Nah, kenapa? Biar yang pasangan kita itu di mata kita, dia tetap cantik, dia tetap tampan, kaya hatinya, dan tetap dia jadi perempuan soleha. Jadi nggak apa-apa kita baca, biarpun sudah berpasangan, supaya apa? Pasangan kita itu adalah satu-satunya suami yang paling ganteng di mata saya. Biarpun giginya tinggal 2, dia ganteng. Dia tetap kaya hatinya, dan dia tetap suami yang soleh. Ya bu ya, tuh amalin nanti. Ustaz nggak hafal, WA aja lah, saya kasih ya. Hanya Ustaz Aif aja lah. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, ini silakan kita nanti dialog, ada waktu, ada menit ya. Kedua, mohon sehabis acara